Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tugas akhir semester yaitu sistem informasi akuntansi. Oke, yang pertama itu sistem informasi akuntansi, yaitu setiap organisasi pasti memiliki eh, sumber daya yang terbatas sehingga peningkatan kualitas sistem informasi akuntansi berpeluang memberikan keberhasilan dalam hal finansial. Mengambil keputusan yang tepat membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang strategi perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada hand software atau software massal, yaitu perusahaan pengaman software dan dijual di pasar terbuka untuk sebagai lapisan pemakaian yang memiliki persyaratan yang hampir sama. Turkey System atau sistem terima jadi beberapa perusahaan mengembangkan software dan hardware. Selanjutnya itu ada hal-hal yang harus diperhatikan saat pembelian software, yaitu pemilihan vendor, memperoleh hardware dan software, mengevaluasi proposal, dan memilih sistem. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan perangkat lunak custom. Perangkat lunak yang dibuat khusus atau custom software akan memberikan sebuah keunggulan kompetitif yang signifikan untuk manajemen persediaan just in time ataupun produksi produk. Perangkat lunak yang dibuat khusus diciptakan in-house oleh perusahaan yang dibayar untuk membuat perangkat lunak tersebut. Mengembangkan software khusus sulit dilakukan untuk berpeluang menimbulkan kesalahan serta memakan banyak waktu dan sumber daya. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Mutia. Pengembangan perangkat lunak custom. Perangkat lunak yang dibuat khusus atau custom khusus akan memberikan sebuah keunggulan kompetitif yang sangat signifikan untuk manajemen persediaan just in time atau produksi produk. Perangkat lunak yang dibuat khusus diciptakan in-house atau oleh perusahaan luar yang dibayar untuk membuat perangkat lunak tersebut. Mengembangkan software khusus sulit dilakukan dan berpeluang menimbulkan kesalahan, serta memakan banyak waktu dan sumber daya. Komputasi menggunakan akhir atau end user computing atau AUC. AUC adalah pengembangan penggunaan dan pengandalian aktif atas sistem informasi berbasis komputer oleh para pemakai. Terdiri dari orang-orang yang menggunakan AI untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka daripada bergantung pada para profesional sistem. Keuntungan end user, pengembangan software. Yang pertama, kreasi user, pengendalian, dan implementasi. Yang kedua, sistem yang memenuhi kebutuhan pemakaian. Yang ketiga, ketepatan waktu. Yang keempat, membebaskan sumber daya sistem. Yang kelima, kefleksibelan dan kemudahan penggunaan versatility. Kerugian end user pengembangan software. Yang pertama ada kesalahan logika dan pengembangan. Yang kedua, peningkatan biaya. Yang ketiga, sistem yang tidak efisien. Yang keempat, pengujian aplikasi yang tidak memadai. Yang kelima, ketidaksesuaian sistem. Yang keenam, duplikasi sistem dan data. Prinsip dan tantangan manajemen proses bisnis. Rekayasa ulang proses bisnis atau bisnis proses re-engineering atau BPR adalah analisis menyeluruh dan pendesainan ulang yang lengkap atau proses bisnis dan sistem informasi untuk mencapai peningkatan kerja yang dramatis. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Debbie.
prinsip penting yang mendasari BPM. Yang pertama, dapat menghasilkan keuntungan kompetitif. Yang kedua, harus dikelola dari ujung ke ujung. Yang ketiga, proses bisnis harus cekatan. Yang terakhir, harus selaras dengan strategi dan keorganisasian. Next. Agar dapat berhasil menyelesaikan proses rekayasa ulang, perusahaan harus menghadapi dan mengatasi hambatan-hambatan berikut ini. Yang pertama ada tradisi, yang kedua penolakan, yang ketiga persyaratan waktu, yang terakhir ada biaya. Agar dapat berhasil menyelesaikan proses rekayasa ulang, perusahaan harus menghadapi dan mengatasi hambatan-hambatan berikut ini. Yang pertama, kurangnya dukungan pihak manajemen, yang kedua risiko, yang ketiga ada skeptisme, yang terakhir ada pelatihan kembali dan pengendalian. Prototipe untuk mengembangkan SIA. Prototyping adalah pendekatan ke desain sistem yang mengembangkan model kerja yang disederhanakan dari sistem. Prototip atau rancangan awal ini dapat dengan cepat dan murah untuk dibangun dan diberikan pada para pemakai atau diuji. Kapan menggunakan prototyping? Prototyping sesuai ketika ada tingkat ketidakpastian yang tinggi. Tidak jelas pertanyaan apa yang ditanyakan. SIA tidak dapat dengan jelas divisualisasikan atau ada kemungkinan tinggi untuk gagal. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Debbie. Kondisi yang mendorong penggunaan prototyping, yang pertama itu kebutuhan pengguna tidak dipahami, berubah secara pesat, atau berubah saat sistem digunakan. Kedua, persyaratan sistem sulit dijelaskan. Ketiga, input dan output sistem tidak diketahui. Keempat, untuk dijalankan tidak tersusun secara baik. Kelima, pendesain tidak pasti mengenai jenis teknologi yang digunakan. Keuntungan pembuatan prototipe. Yang pertama itu definisi yang lebih baik atas kebutuhan pemakai. Kedua, keterlibatan dan kepuasan pemakai yang lebih tinggi. Ketiga, waktu pengembangan yang lebih cepat. Keempat, lebih sedikit kesalahan. Prototyping secara umum memerlukan keterlibatan intensif dari para pengguna akhir, menghasilkan kebutuhan pengguna yang didefinisikan dengan baik. Ada risiko bahwa SIA tidak akan digunakan karena keterlibatan penggunaan secara dini membantu menggunakan sebuah iklim penerimaan dibanding keraguan dan kritik. Prototype seringnya berfungsi setelah beberapa hari atau minggu, mengizinkan para pengguna untuk segera mengevaluasi sistem tersebut. Dilakukan uji tiap versi prototype agar kesalahan dapat dideteksi dan dieliminasi dengan segera, sehingga bisa menghentikan sistem yang tidak sesuai sebelum banyak waktu dan biaya terbuang. Next. Kerugian prototyping. Yang pertama itu ada waktu penggunaan yang signifikan. Kedua itu ada penggunaan yang kurang efisien atas sumber daya sistem. Ketiga itu pengujian dan dokumentasi yang tidak cukup. Keempat, reaksi perilaku yang negatif. Kelima, pengembangan tanpa akhir. Next. Keuntungan teknologi CASE adalah sebagai berikut. Pertama itu perbaikan produktivitas. Kedua, perbaikan kualitas program. Ketiga, penghematan biaya. Keempat, perbaikan prosedur, pengendalian. Kelima, penyederhanaan dokumentasi. Next. Masalah teknologi CASE yang pertama itu tidak kompatibel, kedua biaya, ketiga harapan yang tidak terpenuhi. Next. Umumnya itu
DR Digital Print merupakan perusahaan percetakan yang terletak di Jalan Tanjung Gedong Kios JB17 Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, daerah khusus ibu kota Indonesia. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farisman. Baik, lanjut. DR Digital Printing adalah badan usaha perseroan yang mencetak beraneka ragam jenis cetakan, misalnya kartu nama, brosur, kartu undangan, buku digital, dan lain-lain. Percetakan ini mencetak berdasarkan pesanan dari pelanggan. Jenis dan model cetakan tergantung dari pesanan. Percetakan ini berdiri dengan tujuan mendapatkan laba yang tinggi untuk kepentingan perusahaan. Next. DR Digital Printing mempunyai tujuan jangka pendek, yaitu untuk memperoleh laba dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Sedangkan tujuan jangka panjang yaitu untuk mencapai laba yang maksimal. Target pasar dari percetakan ini adalah kantor-kantor sekolah, perusahaan, maupun masyarakat umum yang melakukan jasa cetak seperti kartu undangan, memo, kartu nama, buku, dan lain-lain. Next. Proses bisnis sistem berjalan. Pada percetakan Bhinneka Rian, yaitu dimaksud proses bisnis buku yang bukan hanya proses produksi percetakan, pengiriman barang, promosi, dan lain-lain, namun meliputi berbagai aktivitas berjangka dan pengembangan yang dengan tujuan untuk mencapai pelayanan yang memuaskan pelanggan dan meningkatkan omset untuk mencetak itu sendiri. Sesuai dengan definisi tersebut, penulis mendefinisikan Bhinneka Rian sebagai yang next. Proses bisnis utama. Yang pertama, pembelian bahan baku atau purchasing. Yang kedua, proses produksi atau manufaktur. Yang A, percetakan meliputi yang pertama di typesetting, artwork, preparation atau image assembly, dan yang keempat plate making. Yang bagian B cetak, dan yang C pasca cetak. Yang satu finishing, dan yang kedua packing. Next. 3, pengiriman barang atau delivery order. Next. Pemasaran, promosi, marketing. Nah, ini kita bisa lihat gambar di slide gambar ini. Ini adalah salah satu cara promosi atau marketing. Next. Penerimaan. Kita bisa lihat data atau ketika pelanggan menerima pesanan yang dipesan. Next. Dan 6, proses bisnis menunjang manajemen keuangan atau financial management. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Angga. Berikut merupakan aktiviti diagram digital. Untuk kesimpulannya, jadi strategi pengembangan SIA perlu dilakukan dalam perusahaan karena untuk membantu kinerja perusahaan yang mana seluruh kegiatan departemen saling terintegrasi dengan baik oleh sistem database. Sistem database ini perlu diadakan update berkala demi menjaga kerahasiaan data-data perusahaan serta untuk meminimalkan risiko hacking dan penyalahgunaan data serta akses. Next.
Walaupun dalam realitanya perusahaan harus mengeluarkan budget yang cukup besar untuk pengembangan SIA, itu tidak menjadi masalah karena perusahaan sama saja telah berinvestasi. Hal ini baiknya perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan dan stabilitas serta keputusan manajerial. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.